Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Masih bersama Bu Hartati yang akan selalu menemani kalian belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 2. Kali ini materi pembelajarannya adalah reklame dan keberagaman ekonomi. Kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah mendiskusikan kriteria reklame yang baik, membaca cerita, dan mendiskusikan keberagaman ekonomi. Nah, sekarang siapkan buku siswa dan alat tulismu ya, lalu berdoa untuk memulai belajar. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan kalimatnya, warnanya, dan gambarnya ya. Gambar apakah itu? Iya, betul. Reklame. Apa yang kalian ketahui tentang reklame? Iya, betul sekali. Reklame adalah media yang digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menawarkan barang atau jasa dengan menggunakan gambar dan tulisan yang menarik. Reklame dibuat bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menawarkan, memperkenalkan barang atau jasa ke khalayak ramai. Apa saja jenis-jenis reklame? Jenis-jenis reklame itu ada poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, dan buklet. Ciri-ciri reklame yang baik antara lain: 1. Informasinya jelas dan mudah dipahami. 2. Menarik perhatian. 3. Memuat informasi yang benar. 4. Mudah diingat. Lalu bagaimana cara membuat reklame yang baik? Reklame haruslah menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklame antara lain: slogan jelas dan mudah dimengerti, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai, ilustrasi menarik dan mudah diingat, juga tata letak gambar dan tulisan yang baik. Nah, anak-anak, reklame ada yang bersifat komersil dan non-komersil. Komersil digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya, sedangkan non-komersil digunakan untuk mengajak masyarakat melakukan suatu hal, misalnya hidup bersih, hemat energi, dan sebagainya. Nah, sekarang kalian amati reklame berikut ini ya. Apakah menurutmu reklame itu sudah baik? Jelaskan ya. Diskusikan dengan teman kelompokmu, tulis pada buku tugasmu, kemudian serahkan kepada gurumu ya. Nah, anak-anak, teman kita Hani berasal dari keluarga yang kaya. Ayah Hani berhasil menjual produk batiknya sampai ke luar negeri. Keluarga mereka dikatakan keluarga yang berada dari sisi ekonomi. Ayah Hani selalu berpesan untuk tidak sombong dan tetap hidup sederhana. Nah, inilah cerita sahabat kita ya. Perhatikan. Sahabat tak terpisahkan, Hani dan Dwi telah berteman lama sekali sejak belum bersekolah. Mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat sampai kini. Mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sebagai usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat.
Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak, sementara Dwi adalah ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asik. Petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke rumah pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya. Ketika Hani sedang melakukan hal itu, kadang-kadang Dewi pun ikut membantu ketika Hani harus melipat-lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Begitulah sahabat. Tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai, dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Nah, setelah mendengarkan cerita tadi, sekarang kalian diskusikan pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan tadi ya. Diskusikan dengan teman kelompokmu, tulis pada buku tugasmu, serahkan kepada gurumu. Kamu bisa menggunakan buku siswa untuk membantu mencari jawabannya ya. Nah anak-anak, dari bacaan tadi kita bisa belajar bahwa Hani dan Dwi berbeda latar belakang ekonomi keluarga. Namun demikian mereka tetap berteman baik. Hani tetap menghargai Dwi dan tidak merasa sombong. Hani belajar kesederhanaan dari Dwi. Dwi menghargai Dwi dan tidak malu dengannya. Dwi belajar tidak sombong dari Hani. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kesimpulan apa yang kalian peroleh? Iya, betul sekali. Di era globalisasi ini, jika kita mempunyai kemampuan, keterampilan, dan sikap kerja keras, kita bisa mencapai kesuksesan. Namun kita tetap harus rendah hati, menghargai orang lain, dan hidup sederhana. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jika kalian menganggap video ini bermanfaat, silakan aktifkan tombol subscribe dan like-nya ya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.